kami yang kamang doi na suribeda mulu na rupiah mu di luar amang asaroma munian tabe dengan tu pertiketa laus tabe dengan perulata di dia posisi ta alam ambil situasi kita di tempat tahun jadi on tiata inata nunga mengada di bihang wabak song-songnya kainata sata buka ma tertib acara ta wah yang wakina ayo kita lanjut. Oke, jadi pinasahama tu MC mau lihat ya. Shalom buat kita semua. Ada sukacita buat kita hari ini ya. Pertama kali terima kasih para undangan yang bisa meluangkan waktunya untuk hari ini. Kita bersyukur bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, tepatnya di perumahan Grand Kalijaya. Sesi penyalaan lilin nanti dari yang pertama itu dari pengkhotbah, dari ketua penguat, terus penasehat, perwakilan AMA, penasehat itu Opung Doma, perwakilan AMA Tulang Simbolon, perwakilan INA Mama Juan, perwakilan Laposo Biher, perwakilan remaja Pepri. Sekarang kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Penguat, yaitu yang dibawakan Bapak Manula. Mau lihat ya di MC kan pasar seperti itu gitu hubungan. Kemarin ingat kau nau. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di dalam pertemuan kita ini masih bisa kita dalam keadaan kondisi sehat. Puji Tuhan bisa kita di tempat ini dan juga Amang Gembala di sini datang dari Jakarta jauh-jauh ke sini dikasih kesehatan. Terima kasih kita semua dan juga buat anak-anak yang di sini sehat selalu dan diberkati doa. Terima kasih. Dan juga para undangan kami dari Bapak dari lingkungan Grand Kalijaya ini, Pak Haris ya. Terima kasih buat Pak Haris bahwa di dalam hari Natal ini kami bersukacita di malam Natal ini dari lingkungan Grand Kalijaya Penguan Dosroa. Inilah kami Bapak. Terima kasihlah buat Pak Haris. Semoga Tuhan memberkati. Mau lihat ya. Jadi di hita macelutna terlumubnya di hita penguata na adong di lingkungan perumahan Grand Kalijaya ima penguan perayaan penguat persautan dos niroha mau lihat di godang mau dekut tuang na manginang ima diaka haroromuna ala dilikam dua pertikam muna itu ima nuntare canang narayai penguan Natal persautan tarik tanahun tu tanggal sunari jela mardala do jadi saya engget metutu kita amang do tamu ina asa engget metutu dengan pungut kau tu akka hari selanjutnya mardala do ketik narenggan mardala do ketik kinauli ima di tasalutna alana mulu didiki sada-sada hita tiap kebunguan memang aku penting do. Arang do dengan dokun na tuai jonok din na dong tu alai jur kunado dong perudul. Jadi hita mau tiap ke persautaan. Jadi akka dongan do bersuka berduga hita rison nanti bapak tuna. Jala hita rison akka na sesrebot. Jala pasang abang narto kita. Jadi terlumui ma hita amat taro inata ala bersituasi arang dubi kita di son kamata ala nasuru dubena mulak ke dibaga perkara dia do tegun matong di tangyang ta
Do dibebesan akka parsaidot do tong tawo tutang yang tak. Asal get malum akka saya siap perdagangan nasida. Jadi song ni tu akka dengan kami penelitian natar au selalu mengucap syukur kepada kalian bahwa kalian itu benar-benar membantu di acara umat Natal kita ini dan juga terlaksana. Jadi saya yang matuatka diakai nama lebay akong rumuna asa tu akka tahun depan boleh mesti selanjutnya kita mengulawan akka Natal ta di akka di manang di gereja. Jadi semua ini kita akka pengurus au madut melihat itu kita terlumui tu akka penasihat do semuni akka bendahara sekretaris au mangido luar biasa. Jadi tu semua pihak hata sambutan di sana apalagi mulu semua tu lain pulun wakil ketua sarubar posisi tak au ketua kita tu wakil ketua dong kasih bolon sarubar posisi tak. Jadi mulai saya sendiri ikut junjungan kuda akka persaudata di pungato junjungan kuda to dan ikut dengar tu akka hari nauli atau semuanya ira-ira hata sian au mau lihat nggak pinasahat matu MC. Oke, melihatnya tu ketua pemuan, selanjutnya perwakilan dari warga Kalijaya. Mungkin kita lanjut. Meridime hita yang buku ede nomor 500. Meridime hita nomor buku ede 57 ayat 1 sampai 2. Maju panguseng Arif Estai. 1 2 3 ya. Maju panguseng Arif Estai. Aku kuat Yesus dua doi bahasa surgoi beratu sama odi Jemaat berdiri. Kita akan saling bergantian. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lihatlah kemuliaan Allah yang maha besar telah menyatakan kepada kamu sekalian oleh kasih-Nya yang abadi.
Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, supaya kamu yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Inilah sukacita bagimu dari Tuhan Allah Bapa kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya, bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin yang terbaring di dalam palungan. Besar kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Hatiku bersukacita atas kasih-Nya. Dialah Tuhan dan Rajaku untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, hari ini bukalah hatimu untuk Dia. Jadikanlah hatimu palungan baginya, sebab Dia rindu untuk tinggal dalam dirimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Acara selanjutnya bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2. Sekalian liturgi perciptaan pertama siap-siap. Hai mari berhimpun dan bersukaria. 1, 2, 3 ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang baik, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Liturgi pertama, Kristin Simbolon, Kesia Manulang, Angel Simbolon, Anggi Simbolon, Christian Manulang, Febri Simbolon. Kesia Manulang, Kesia Manulang, Angel Simbolon, Anggi Simbolon, Christian Manulang, Febri Simbolon. Posisi itu sendiri. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah?
Pada waktunya mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap, dan Allah menampai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari pertama. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tuna-tuna muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan yang di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tuna-tuna muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tepat dari hari-hari tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadi jadilah demikian. Maka Allah menjadi kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecuali untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerang bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang yang jadilah pagi, itulah hari depan. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambahlah banyak, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 29 sampai 31. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin.
Selanjutnya kita bernyanyi dari buku ND 605 ayat 1 sampai 2. Dengan penaruhan Tuhan taruh 1, 2, 3 ya. Selanjutnya liturgi kedua yang dibawakan oleh Mama Berkat, Robin, Biar Situmorang, Sunar Manurung, Nita Guragian, Jeffrey Anak Ampun. Gimana caranya? Bisa tidak? Kamu nggak pegang? Hah? Pegang, jangan goyang. Iya udah. Diri aja ya. Selamat Natal. Iblis tidak senang melihat kebahagiaan manusia, maka ia memperdaya manusia itu dengan tipu muslihatnya, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian 3 ayat 5-7. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 8-11. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah itu di antara pohon-pohon dan taman. Ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah pohon yang kularang engkau makan itu?"
Kejadian 3 ayat 12 sampai 15. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kuperbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Semak dan nuri dan rumput nuri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Kejadian 3 ayat 20 sampai 24. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Acara selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 sampai 2. "Bila kulihat bintang gemerlang dan bumi gurung riau kudengar." 1, 2, 3 ya. Bila kulihat bintang gemerlang dan bumi gurung riau kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun
selanjutnya liturgi ketiga, Okuduma Simamora, Meriana Ampun, Bapak Febri Simbolon, Bapak Christian Manulang, Mama Beril Burmanukalit. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak dilepas dari dosa. Bagaimanakah pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Ketika manusia itu mulai bertumbuh banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka? Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktunya itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketiga anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Amin. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Acara selanjutnya kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 4. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. 1, 2, 3 ya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu.
liturgi keempat. Mama Christian baru Tagalog, Nyonya Papaan baru Purba, Nyonya Tumorang baru Sitorus, Mama Febri baru Manik, Mama Asia baru Tapubolon, Mama Hani baru Nenggolan. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihannya dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga-bunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Yesaya 35 ayat 3 sampai 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelitkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 35 ayat 7 sampai 8. Tanah pasir yang sangat hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melihatnya, dan orang-orang yang peduli tidak akan mengembara di atasnya. Yesaya 35 ayat 9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Acara selanjutnya lagu persembahan punguan Dosni Roha. Berdiri. Masuk.
Bikin bunganya. Kas semua. Baru perlu dibayar. Oh, gue bebut. Yun. Yang jadi ya, but pakai kita. Oh, ini megang. Ya, lanjut. Tidak. Acara selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 3. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. 1, 2, 3 ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
mengenakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. memerintahkan telah lahir. Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lantungkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Mazmur 118 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-selamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 145 ayat 2 dan 3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 4-5. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mazmur 145 ayat 11. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan mensyukuri kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Amin. 1, 2, 3 ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang di surga kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku yang mulia. Damai yang kau bawa
perwakilan Naposo, Biher, perwakilan remaja Febri. Jemaat berdiri. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang berdiam di negeri kekelaman, baginya terang telah bersinar. Sambil kita bernyanyi dari nomor buku ND 54 ayat 1 dan 3 sampai 3. Sonang niborngin i uju Pro Yesus i.
Selanjutnya kita mendengarkan renungan Natal yang dibawakan pendeta Lobson Samosir. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, sekalipun di tengah pandemi kami masih bisa merayakan hari kelahiran-Mu, Sang Natal, Putra Allah, Anak Allah yang tunggal. Di dalam kesederhanaan, namun sekaligus juga kami berdoa, kami berharap Tuhan melindungi kami yang terkena COVID dan kami dipelihara oleh Tuhan. Seluruh rangkaian acara ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, secara khusus kebenaran firman yang akan kami perdengarkan. Biar Tuhan yang tolong kami, untuk kami boleh diubahkan lewat kuasa kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Khawatir tidak ada pada waktu semuanya aman, pada waktu semuanya baik. Justru tantangan untuk tidak khawatir itu menjadi ada pada waktu semuanya tidak baik, semuanya tidak aman. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada kerugian dan sebagainya macamnya. Disitulah tantangan yang sebenarnya untuk kita tidak khawatir dan percaya kepada Allah sepenuhnya. Percaya kepada Allah sepenuhnya. Sebenarnya tidak ada kebutuhan kita yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Kalau hal yang terbesar, kebutuhan terbesar dari umat manusia itu saja dapat dipenuhi oleh Allah, yaitu keselamatan. Apalagi kebutuhan kita yang kecil. Gak mungkin Tuhan tidak pelihara kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Gak mungkin. Nah, memang agak unik memang perayaan Natal kita ini. Punguna lak bate ale tema berbahasa Inggris. The power of Christmas. Gua malak batak mandukon I do have faith na sumuni. The power of Christmas. Kekuatan Natal, kuasa Natal. Saya takut karena sudah terlalu sering kita merayakan Natal, kita akhirnya jadi lupa makna Natal itu apa. Sehingga kekuatan Natal itu, kuasa Natal itu nggak berdampak lewat hidup kita, nggak kita alami kuasa Natal itu. Nah, tema ini Bapak Ibu Saudara seiman, tema ini membawa kita untuk berpikir secara serius. Tema ini membuat kita untuk merenungkan secara serius. Apa tujuan sejatinya Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu? Untuk apa Dia datang? Dan kita harus dengan serius memperkarakan hal itu. Karena bagaimana kualitas kehidupan kekristenan kita sangatlah bergantung pada pemahaman kita, pengertian kita akan tema The Power of Christmas. Kuasa Natal. Nah, untuk itu kita harus pastikan dulu bahwa kita sudah memaknai Natal dengan baik, memaknai Natal dengan benar, supaya kita bisa mengalami kuasa Natal. Jadi saya takut karena sudah terlalu sering kita merayakan Natal, jadi kita lupa makna Natal itu apa, sehingga kita nggak bisa mengalami kuasa Natal, kekuatan Natal. Ya, terlalu sering, jadi kita sibuk dengan apa? Kita sibuk dengan acara Natalnya. Ini yang saya takutkan. Kita sibuk dengan acara-acara Natalnya. Kita sibuk dengan pakaian Natal. Kita sibuk dengan atribut-atribut Natal. Padahal sebenarnya ini tidak terlalu penting. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai karena semuanya ini terlalu hektik kita, jadi lupa kita makna Natal. Itu maksudnya. Ya, kita bersyukur semuanya ambil andil, ya. Kita bersyukur semuanya terlibat. Saya perhatikan tadi, kayaknya semua yang datang ini semua terlibat tadi. Liturgi
pergi atau nyanyi atau segala macam, semua terlibat sampai anak kecil. Tidak ada yang terlibat. Semua jadi pemain, tidak ada yang penonton. Tapi kita bersyukur. Itu artinya bahwa kita benar-benar antusias. Amin. Menyambut kedatangan Tuhan kita, kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita. Dan itu sebenarnya sudah terjadi. Maaf ya Bapak Ibu, itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi jangan kita dinakbobokkan lagi dengan sesuatu yang sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Sudah terjadi. Sekarang itu masanya kita sedang menyambut kedatangan Tuhan yang kali kedua. Sudah siap belum kita menyambut kedatangan Yesus kali kedua? Nah, jujur kali nih. Marga ala amang. Nah bau, mula marga Samosir. Nagingan adang nambur marga buru papahan. Papahan situ. Oh, papahan Buddha, mulu ini Buddha. Gultom. Wah. Mulu gultom berarti tak nomor nambur. Begitu. Orang sama nambur. Isi muse. Mulu omaku berusia lai. MC tulang naposo. Ketua hubungan, baik dong. Orang jalan-jalan Mas. Baik dong. Sini saya bunyi. Siap mama. Mau tulang. Ya kan? Jadi siap tidak kita menyambut kedatangan Tuhan yang kali kedua? Jadi nggak seperti lagi yang ditampilkan sama gereja-gereja, apalagi gereja-gereja besar. Tuhan Yesus dibuat kayak di palungan, ada anak kecil yang botak-botak palanya. Yang botak-botak palanya. Tuhan Yesus nak kecil lagi. Tidak botak lagi palanya. Udah besar dia. Udah kembali kepada kemuliaannya. Udah kembali kepada kekuasaannya, kemegahannya. Nah sekarang adalah waktunya bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan yang kali kedua. Persiapkan diri kita. Itu tugas utama kita sekarang ini. Itu yang harus kita perkarakan. Perhatikan hidup kita. Apakah kita benar-benar sudah menjalani kehidupan yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua? Kedatangan pertama sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Yang ada itu bukan menyambut lagi, tapi memperingati. Amin. Bisa mengerti yang saya maksud? Karena sudah lahir, sudah terjadi, berlampau. Jadi memperingati bukan menyambut. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kedatangannya belum terjadi. Kedatangan kali kedua. Nah, firman Tuhan dengan tegas dan berulang-ulang kali mengatakan berjaga-jagalah, berwaspadalah. Berjaga-jagalah. Nah, apakah kita sudah berjaga-jaga? Apakah kita sudah berwaspada? Apakah kita sudah memperkarakan diri kita, mempersiapkan diri kita? Itu bagian yang terpenting yang harus kita ingat dalam setiap perayaan Natal yang kita lakukan. Nah, the power of Christmas. The power of Christmas. Sama sekali Bapak Ibu tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah dengan kita merayakan Natal dalam kesederhanaan. Ya kita dikondisikan karena masa pandemi. Kita dikondisikan, terkondisi untuk merayakan perayaan Natal dalam kesederhanaan. Gak jadi masalah. Sesederhana sekalipun gak jadi masalah. Karena pada waktu Yesus datang kali pertama pun, waktu dia lahir itu bukan hanya sederhana kali. Di kandang domba kok dia, di tempat yang hina, di tempat yang dianggap tidak layak. Makanya orang Yahudi gak mau terima dia sebagai Mesias. Mana ada Mesias terhina begitu hidupnya, lahir di kandang domba, amang-amang. Makanya ditolak orang itu pada waktu itu, tidak diterima. Tapi yang mau saya tekankan, esensi Natal itu kesederhanaan sebenarnya. Jadi kalaupun, ya karena memang virus corona,
Mewah pun nggak jadi masalah kalau kita memang punya kemampuan, kesanggupan, silakan saja. Uang banyak, MM-an apalagi kalau T, lalu merayakan Natal dengan uang sejumlah uang yang besar, puluhan juta, miliaran, silakan saja, nggak jadi masalah, sesuai kesanggupan. Tapi kalau model gengsinya, utang sana utang sini, supaya kelihatan keren Natal kita, unang masuk muli. Amin. Amin. Marbuta ngasabui markonde, unang muli. Iya, baju lama pun yang dipakai tak jadi masalah. Amin opung. Amin. Kita coba opung. Iya dong. Makasih. Kita coba agak. Iya. Karena esensi Natal itu adalah bagaimana kita memiliki sikap yang benar dalam menyambut Tuhan Yesus. Itu esensi Natal. Bukan pernak-pernik Natal, bukan itu. Ini hanya sesuatu yang melengkapi saja untuk memperindah, mempercantik. Sarupa dot bohita, apalagi molo ala akaina. Marado, marsoek luar ini, marsolek, marbulu mata anti badai, ada sebagai macamnya. Boy do 3 jom nih. 2 jom, 3 jom, apalagi mau nomor pesta, siang pagi tuh siang. Di sini. Udah sini. Tuhan nggak lihat sesuatu yang terlihat secara kasat mata, hati. Cantik di luar tapi nggak cantik di dalam untuk apa? Amin ibu-ibu. Amin. Aminnya cius nggak ibu dong? Amin. Cius. Akaina doa mang. Penegasannya cuma 2 hari. Kenapa serius? Nggak lihat tampak luar. Tuhan nggak lihat fisik, batin. Amin. Jadi jangan hanya menghiasi fisik kita, lahiriah kita, hati kita juga kita harus percantik. Sediakan waktu untuk berdoa pagi hari, malam hari. Sediakan waktu-waktu khusus untuk kita berdoa. Apalagi di situasi kondisi seperti sekarang ini, kita tidak kuat tanpa Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita. Makanya udah pas tadi lagu tadi itu yang ada yang dinlekin. Udah Tuhan. Ngapas. Ubereng pohim laos martangiang mangidupang rupion dia sai tiop tangaku sai togumang ai horo Tuhan pargo dia. Amin. Sebuah nomor toba. Lapo. Beda TV udah bercidiga. Nasi nado beda jauh. Jadi kita harus memiliki sikap hati yang benar dalam menyambut Tuhan. Itu yang paling benar ketika kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jangan lagi kita terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak terlalu esensial, tidak terlalu penting. Tapi bukan berarti tidak boleh. Amin. Ketika saya bilang bukan wajah yang tampak di luar ini yang paling penting, lalu tiba-tiba ibu-ibu nanti setiap kali ibadah nggak pakai lipstik, pucat kali kayak orang sakit. Bahasa pucat hidup ke pendeta nakinga nih, udah masuk solek indah songo nih, udah nih masuk tuh abang ya mang. Cantik di luar harus cantik di dalam. Sekali lagi amin, Akaina. Undang terlalu cerewet tuh. Itu salah satu nah. Amin. Saking cerewetnya
Bukan hanya suami yang takut, anak-anak pun takut, kucing pun takut lewat. Meong apa meong 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 meong. Tapi jangan dong songol ni kayak ini son. Jangan dong. Itu kan enggak ada. Iya, jangan dong sama aku. Kita mempercantik batinnya kita. Nggak apa-apa nanti ada giliran akama. Nggak bisa. Kalau narkoba nggak bisa nggak ngobat, harus ngobat dia. Kalau nggak ngobat bisa sakau, sakit. Nah begitu juga dengan kita. Kita itu kecanduan ketika manusia dalam dosa, kecanduan berbuat dosa. Dan manusia itu di bawah bayang-bayang maut. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Jangan makan buah itu karena pada waktu kamu makannya kamu mati. Tapi seandainya dakwah manusia dami lah apa jangan jatuh ke dalam dosa. Jangan jatuh tuh pencobaan. Kenapa? Karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan jadi tambun. Jadi manusia jatuh, apa? Jadi ketika manusia dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa terus menerus. Dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita dari ikatan dosa. Halo, fokus ke saya saja Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan diri kita dari keterikatan akan dosa, dari ikatan maut, dari ikatan kuasa kegelapan. Tidak ada. Hanya ada satu kuasa yang bisa melepaskan kita dari semuanya itu. Dan kita semua ada dalam bahaya selama kita memiliki keterikatan akan semuanya itu. Dosa, maut, kuasa kegelapan. Kita semua dalam bahaya. Dan tidak bisa melepaskan diri. Bukan berat, nggak bisa. Hanya ada satu kuasa yang bisa melepaskan kita. Apa itu? The power of Christmas. Kuasa Natal. Sang Natal itu, yaitu Yesus lahir ke dunia. Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita ini seperti orang-orang yang terhilang. Alkitab berkata tersesat. Domba-domba yang tersesat, kita ini orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang telah putus dari hadirat Tuhan. Orang-orang yang membelakangi Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, artinya kita nggak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Kecenderungan kita terus memberontak. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya sudah pasti kita binasa. Dan memang sudah pantas Tuhan membinasakan kita. Tetapi terbukti bahwa Dia adalah pribadi yang memiliki kasih yang sempurna atas kita. Ketika Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Kayak gitu ya orang Kristen. Kalau ayat-ayat yang umum hafal dia, ayat-ayat yang menguntungkan hafal dia. Tapi kalau kira-kira buruk dilentut dengan tuh masuk nah. Ini ngodang di forward. Kalau kira-kira agak keras sedikit bunyi ayatnya, untuk kaunya ini bukan untuk aku. Nah semua ini. Ya kan Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Carilah hafal kan? Kan kata Rida kan? 1 Yohanes 2 ayat 6. Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tak membereng lah kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak boleh nggak dihafal ini. Dan bukan hanya dihafal, dimaknai.
diwarnai, dihidupi. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dia sudah kasih nyawanya, Dia korbankan dirinya untuk setiap kita, untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut, dari segala kuasa yang mengikat kita. Dia lepaskan kita dengan memberikan nyawanya. Sekarang apa yang kita lakukan? Memberikan diri kita sepenuhnya untuk mengikuti Dia, hidup seperti Dia. Amin. Masih bersama saya? Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu sebenarnya tidak gampang. Betul? Setuju nggak? Jadi seperti Tuhan Yesus, gampangnya di mana? Masih suka ngomong kotor, masih suka memfitnah orang, masih suka jelek-jelekan orang, merugikan orang. Nggak gampang jadi Kristen. Siapa bilang jadi Kristen gampang? Enak hanya terima Tuhan Yesus masuk surga. Salah itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah kami menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, menyala engkau yang pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Coba bayangkan, sudah buat mujizat, sudah bernubuat, berbahasa roh, mengusir setan bahkan. Bisa loh Tuhan tidak mengenal dia. Karena apa? Karena dia hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah dinikmati oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan. Hebat nggak mengusir setan? Hebat nggak? Dalam nama Yesus setan keluar. Kalau kau tidak keluar, apa yang keluar? Hebat nggak menyembuhkan orang sakit? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang pesek dimancungkan. Nah, keriting diribun, nah mok dibakus. Kalau ada mujizat seperti itu, saya yang pertama di depan. Yang gendut dikuruskan katanya. Hebat nggak kira-kira semuanya itu? Hebat. Tapi sehebat apapun kita dalam pelayanan kita, sehebat apapun kita dalam kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kalau hidup kita itu nggak bisa dinikmati oleh Tuhan, nggak bisa kita diterima oleh Tuhan. Perkataan kita suka menyakiti orang lain, pikiran kita sering jorok, kelakuan kita masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Cobalah bagaimana mau bisa diterima oleh Tuhan? Gak ada keseriusan sedikit pun untuk memperkarakan diri kita supaya bertobat. Masih tetap main judi. Halo akama, baru nyom magiran na. Halo akama. Halo. Ya. Halo. Yang masih main judi bertobat ya. Bertobat. Betul. Amin mulurison, anda mulurison ama. Lewat. Lewat. Amin. Unang merjudi, unang mabuk-mabuk. Ya. Itu, memang ada namendokon. Orang yang paling kudus itu orang Batak. Kenapa? Karena mabuk pun lagu rohani. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Alengaku, dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Tahu nggak kenapa saya tahu begitu? Karena bapak saya dulu kayak gitu. Iya, bukan hanya bapak ibu loh, sing tua juga harus bertobat. Pendeta seperti saya juga harus bertobat. Karena tidak jaminan hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan anti dosa, kebal dosa. Tidak ada itu. Banyak kok pendeta doyan dosa, tidak jadi berkat hidupnya. Ada di sondang dong. Di luar dulu godang. Ada lagi kumpul di sana.
Iya. Saya nggak perlu ngomong panjang lebar mengenai hal ini. Saya takut dianggap menghakimi lagi. Tapi ini dunia saya pendeta, saya tahu betul. Saya pendeta lintas denominasi gereja. Saya tahu betul. Tuh, cakep tuh ada penontonnya. Nah, kehidupan hamba Tuhan itu justru jauh lebih berat daripada kehidupan Bapak Ibu. Jauh lebih berat tantangannya. Pendeta sejelek apapun dia, kalau mantap dia khotbah, mantap dia khotbah, ada urapannya. Secantik apapun cewek mau dia. Mau ceweknya. Apalagi kalau ganting sonal. Ya, ayo ladies, juga pesona. Tunjukkan pesona. Take out. Take me out. Take me out. Nama ini. Take me out in the luti. Ayo ladies. Tiba-tiba dulu pong. Take me out in the luti. TikTok musik kan? Oh iya. Tiba-tiba ini. Take me out in the luti. Banyak banget. Jadi Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih, kita memang orang-orang yang memiliki keuntungan yang begitu besar. Apa yang membuat kita memiliki keuntungan yang besar? Karena kita adalah orang-orang yang berkesempatan percaya Yesus. Itu adalah sebuah keuntungan. Karena kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa. Untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Karena kita ini anak-anak Allah, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita harus mencerminkan Allah, menjadi cerminan Allah, menjadi prototipenya Allah. Hidup kita, kelakuan kita harus seperti Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kita harus berkeberadaan seperti anak-anak Allah. Ikut Yesus itu sekali lagi nggak gampang, amang oyamang. Aduh, nggak gampang, berat. Saya terseok-seok menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya banyak pencobaan, saya banyak godaan sebagai hamba Tuhan, banyak sekali. Saya nggak perlu cerita, tapi banyak sekali. Tapi jujur saya mengatakan, orang yang betul-betul berjuang hidup seperti Tuhan Yesus akan memahami apa yang saya sampaikan. Gak gampang, terseok-seok. Tapi saya nggak stres, saya nggak frustasi, saya malah bangga menjalani semuanya itu karena saya tahu Tuhan disenangkan dengan kehidupan yang seperti itu. Amin. Amin. Ditusuk penyertaan dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai setiap kita mulai hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Saya